sesuatu yang apakah direncanakan oleh Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi insya Allah itu baik. Jadi Pak Leon ini kebetulan kan putranya mengalami masalah ada di tulang belakang ya. Akhirnya terapi di tempat saya beberapa kali. Tapi setiap kali saya menterapi putranya ini, Pak Leon mesti masuk. Saya suruh keluar sebenarnya dari ruangan kamar. Tapi dia nggak mau. Maunya masuk aja gitu. Tujuannya, ya saya tahu tujuannya. Tapi lama-lama saya jadi tahu tujuannya supaya bisa merospek saya. Ngomong terus gitu. Saya nggak bosan-bosan orang ini, tak pikir. Saya terapi, saya tinggal keluar. Habis gitu saya masuk, ngomong lagi gitu. Ngomong hadir lagi gitu. Terus saya bilang pada Pak Leon, saya itu kenal hadir itu sudah lama Pak. 10-15 tahun yang lalu kan saya sudah kenal. Ada berapa orang Pak yang jelaskan hati ke Bapak sebelum saya? Wah banyak Pak. Banyak yang sudah jelaskan hati ke beliaunya. Dan ada satu orang yang sebenarnya luar biasa Pak. Orang MB, kebetulan dari MLM MB. Kakak kelas tingkat saya di olahraga, namanya Pak Raharjo. Itu Pak Rahmat tahu itu. Pemain ski air, ya. Wah itu luar biasa itu Pak. Namanya Pak Raharjo itu MLM MB. Wah mati-matian mengajak saya habis-habisan. Wah ini bagus sih Pak Yusuf. Terus. Tapi saya tidak bergeming. Wes karek oke. Beberapa kali lagi gitu. Sampai sampo. MB itu ada samponya Pak. Semua produk itu ada di MB. Cuci mobil itu juga ada di MB. Sampai itu dodol apa aja saja. Saya sampai begitu, saya bilang sama Mas Raharjo ini. Wes intinya itu saya tidak mau sama MB dan tidak berhasil mengajak saya. Ya, nggak berhasil. Nah, muncullah Pak Leon itu setelah sekian tahun. Muncul Pak Leon itu karena putranya terus semua nembak saya terus. Saya akhirnya capek juga ya. Capek juga menghadapi Pak Leon ya. Jadi menurut saya ibu dan bapak sekalian itu bersyukur ketemu Pak Leon. Pak Leon itu merupakan apa ya? Ya mungkin karakternya orang hadir begitu saya pikir. Hampir semuanya setelah saya ketemu di base itu juga begitu semua ya. Saya pikir memang dibentuk oleh waktu yang membuat Pak Leon itu jadi seperti ini. Jadi tidak peduli siapapun ketemu di jalan, apapun tabrak sama. Diajar sudah. Prinsipnya Pak Leon soalnya gini. Satu tidak kena satunya. Satu tidak kena satunya. Ya, lama-lama ya kan lama-lama. Kan ada orang masuk 100 nggak ada yang kena. Kan mesti ada yang kena. Nah, ada dua hal yang membuat saya akhirnya kemudian percaya sama Haji. Ini dua hal ini penting bagi saya. Saya tidak mau saya berikan Pak Leon kalau ngomong prospek jangan saya. Istri saya saja jadi prospek. Ya, nanti pertama kali istri. Iya. Ya, nyonya saya. Karena nyonya saya ada di mana? Di resepsionis. Saya yang nerapi. Jadi tidak mau awalnya istrinya yang join. Ya, jadi kalau saya memang fokus saya kan begini. Ini mohon maaf ini saya cerita bener ini supaya bapak dan ibu semangat karena itu. Saya itu sampai ngomong sama Pak Leon. Pak Leon, kalau saya bergabung sama adik, saya dapat apa? Tanya itu Pak Leon itu. Saya dapat apa kira-kira? Aku kaya Pak Leon, aku juga gawean kok. Ngono saya Pak. Aku itu gawean coba tambah-tambahin gawean gitu. Jadi saya ini sudah punya pekerjaan, jangan ditambah-tambahin pekerjaan. Ini gini Pak Yusuf, maksudnya itu enggak gitu. Waduh, teorinya wakai kalian ini gimana. Terus akhirnya nyonya saya bergabung. Nah karena bergabung itulah saya lama-lama ya mikir, ya sudah ikut aja. Dan saya tidak mau tahu itu Pak. Tapi ada dua kejadian yang membuat saya akhirnya luluh. Yang pertama adalah kakak saya mengalami kanker lidah. Saya di Geraha Amerta itu besuk. Saya lihat kakak saya itu 2 minggu, 1 bulan yang lalu dia mengantarkan Pak D saya. Karena Pak D saya itu mengalami stroke. Yang ngantarkan ya ini, namanya Mbak Eni.
Nah ini ngantarkan, oh sehat orangnya, seger buger gitu. Lah kok 1 bulan kemudian saya dikabari, Mbak Eni masuk ke Geraha Merta karena kanker lidah. Terus saya besuk ke sana. Begitu saya besuk itu, saya melihat kondisinya Mbak Eni, saya hanya di dalam hati, loh, kurang berapa hari ini orang? Karena sudah parah Pak, gundul, sudah tinggal tulang sama kulit. Ini saya lihat tidak ada, cuma dari saya takut ego saya. Duh, ini hitungan manusia ini, perkiraan saya ini dosa. Perkiraan saya karena saya sudah sering kali melihat orang sakit. Tiap hari kan saya mengalami banyak orang sakit. Jadi rodok memprediksikan itu rodok bener, ono benerin ya biasanya. Tapi kali ini gagal prediksi saya. Ini perkiraan saya ini 3 minggu 1 bulan itu saya berdosa. Terus kemudian diberikan propolik itu. Wah ini promosi ini jadi orang hadis ya. Saya ini karena pengaruhnya Pak Leo ini saya jadi ngomong begini. Saya diberikan propolik, saya bilang kepada Mas Muklis suaminya itu, Mas minum saja. Wah jangan bertanya apa-apa. Terus pokoknya minuman. Sampean itu sekarang dalam kondisi yang darurat. Jadi kalau misalnya kejebur sungai gitu, sampai itu semua pesanan pegangi supaya nggak tahu. Sekarang ini satu-satunya tolong diminum. Ini karena kemoterapi terus soalnya. Gundul bersih gitu. Jadi sudah tidak cantik lagi. Tidak tampak sekali kecantikannya, sudah ketok belas dan ada kelihatan. Jadi manusia baru yang mohon maaf. Umurnya naik berapa kali lipat? Ya rasanya sudah seperti itu. Dari 40 jadi kelihatan seperti umur 60. Oh betul, sampai begini, sampai nggak bisa ngomong karena kena kanker lidah itu. Nah dari propolik itu 2 minggu atau 3 minggu saya lupa, datang Pak D saya itu memang sering terapi ke tempat saya karena stroke. Loh, yang ngantarkan itu Mbak Eni ini. Loh, saya lihat dari jauh. Ada apa dong ini kok ikut-ikut? Oh dia sendiri itu sakit untuk mengantarkan Pak D saya itu, oh bapaknya itu. Terus dia bilang, duduk, Mbak Eni ya? Saya guyon lagi, Mbak Eni ya? Loh, kok bisa sampai di sini? Ini apa ini? Kira-kira. Iya, dek, aku sepenak ya. Saya sudah jalan-jalan ke Lombok. Orang tidur nggak bisa bangun kok bisa jalan-jalan ke Lombok, ya gimana logikanya? Yang pertama, yang kedua sudah keliling-keliling Surabaya. Ya sampai sekarang. Ya orangnya seger sekarang malah naik bobotnya. Saya juga bingung, dikira mobil ya. Itu logika saya nggak bisa masuk itu waktu itu. Yang kedua ada pasien yang habis tabrakan, namanya Pak Rifai. Pak Rifai ini habis tabrakan, terjadi dia operasi batok kepalanya diangkat, terus kemudian diambil pendarahan yang ada di otak. Setelah itu habis ditutup, datang ke tempat saya, Pak Yusuf, saya terapi. Kebetulan mohon maaf, saya memang bidang saya terapi mulai 1 sampai 3. Jadi memang saya ini berusaha nakuni 1 itu teman saya. Ini teman-teman dari olahraga. Saya dulu memang di fakultas olahraga bidangi masas, terus istiqomah sampai S3 supaya terapi mijeti orang terus. Nggak tahu sudah berapa orang yang saya pijati, ribuan kayaknya. Nah sekarang saya diberi kepercayaan untuk menjadi koordinator di KONI Jawa Timur, persiapan untuk PON 2020 di Papua. Sebelumnya sudah di PON 19 di Papua, Jawa Barat. Ini sekarang sedang mempersiapkan bagaimana masas bisa masuk ke seluruh Indonesia lewat Kemenpora. Ini sedang saya persiapkan proposalnya. Dan UNESA minta pada saya harus membuka di 3 spot masas terapi untuk UNESA. Saya diminta ini sedang membuat proposal kakek gawean, kakek nggak proposal, bingung kan. Nah, Pak Rifa itulah setelah saya beli propolik, saya udah ngomong sama Pak I, kali ini Bapak harus nurut sama saya. Nurut Pak, loro kan nurut ya.
Pasti nurut. Ini obatnya, tapi mahal Pak. Bapak mau? Oh, Pak, model ini bisa nih. Iya Pak, udah mau. Berapapun saya beli. Kondisinya dia gimana? Oh, udah nggak bisa. Jadi datang itu sudah kondisi nggak bisa bangun Pak. Jadi dipapah begini, dia pakai Grab itu, pakai mobil Gojek. Rumahnya di sebelahnya Amanatul Ummah. Dekat situ rumahnya. Nah, Pak itu bilang pada saya, Pak Yusuf, sudah saya habis operasi, disuruh operasi lagi sama dokter. Mengapa kalau disuruh operasi lagi? Karena masih ada sisa pecah pembuluh darah yang belum terangkat. Bayangkan coba Pak, habis dioperasi dibuka lagi. Yang kedua, dia kan stres Pak. Yang pertama dibuka saya sudah stres, ada lagi yang kedua. Tolong Pak Yusuf, ini saya sebagai nama. Saya ditanya begitu ya bingung Pak. Bidang saya itu adalah persendian dan otot. Nah tapi kalau ada masalah begini kan ngeluh deh. Oke, mungkin saya terapi. Tapi apa saya bisa menjangkau? Ini terus terang, keilmuan saya tidak bisa menjangkau itu. Pecah pembuluh darah yang ada di otak yang masih tersisa itu gimana menjangkaunya? Mungkin pembuluhnya bisa saya lebarkan, persendiannya bisa saya tata, tapi pecahnya itu kan tidak bisa diselesaikan. Saya bilang Pak, kali ini Bapak harus nurut saya. Minum ini. Iya Pak, iya. Karena nggak bisa bangun Pak. Ini nggak bisa buka matanya. Dan 2 minggu ngeblank, nggak tahu apa-apa. Ditanya istrinya itu nggak eling. Memorinya sebagian ada yang hilang. Aduh. Nah setelah dari preventif itu, minum pagi 1, sore 1. Wah, bukan obat ya Pak ya. Wah ini masuk salah-salah dikit gak apa-apa. Gak apa-apa. Pagi 1, siang 1, sore 1. Gak apa-apa. Darurat ini. Tapi saya minta pagi 1, sore 1 saja. G. Ini minumkan Clover honey-nya ini, madunya ini. Saya itu gak pernah ngomong gini Pak. Gara-gara Pak Liam gak ngomong gini saya. Kok iso dadi koyo ngene iki ya apa iki ceritane iki. Minuman 2 akhirnya. Minuman dulu minum propolis. Wes. Saya hanya berdoa aja mudah-mudahan Pak itu ada kemajuan, ada kesembuhan meskipun progresnya sedikit demi sedikit. Loh, 2 minggu datang Pak ini. Saya kan lali. Kalau pasien banyak kan lupa sama Pak itu sudah 2 minggu. Loh, Pak kok datang? Datang. Sehat Pak. Kaget saya. Loh, sama Pak ya. Gimana Pak? Saya dari Madura Pak. Memang orang Madura. Loh, Bapak ini masih sakit kan? Saya badan saya sudah seger Pak. Saya dari Madura karena saya sudah nazar. Janji kalau saya badan saya ke Madura. Ya rumahnya ada memang Madura. Yang kedua saya mau ziarah ke Sunan Ampel. Oh, itu biasa nazarnya masing-masing ya. Loh, sudah sampai sana? Iya. Ini saya sekarang mau beli madu lagi. Ini otak saya nggak bisa mencerna sudah. Mandi ya diri. Jadi saya nggak bisa ngomong Pak. Jadi keilmuan saya sudah tak bisa menjangkau itu. Loh, adik temenan ya Pak. Itu saya serius ini. Saya nggak mengada-ada demi Allah. Jadi 2 hal itu yang membuat saya akhirnya, iya wes, saya mau sekarang. Pada istri saya, Pak sekarang mau ini pembantu, iya wes. Jadi nggak mau lagi. Saya itu nggak pernah mau loh Pak. Serius nggak pernah mau deh. Tanya ini Bapak kalian. Ini diajak jos berapa kali nih? Nggak mau. Sejak bulan Maret tahun kemarin, April, Mei, Juni, Juli, nggak pernah ikut Bapak Ibu. Sekarang ini ikutnya. Nah ini kalau jadi murid-muridnya enggak bilang. Padahal kalau semua tidak terbukti saya tidak mau. Jadi biarkan istri saya kepingin melok gak mau membaikan kok. Tapi saya tetap tidak mau. Nah itu akhirnya ya itu 2 hal itu yang membuktikan sehingga saya akhirnya mau. Nah sekarang ini setiap kali saya memberi pelatihan ini ada 2 pelatihan lagi yang akan saya lakukan.
di Ngawi sama Probolinggo bulan Maret ini. Ya nanti pesennya Pak Lian ini satu. Jangan lihat dia promosi. Siap, ngono saya Pak. Coba itu kan karena dua kejadian itu nggak mau sudah ngomong ADI. Bapak harus bayar dulu kalau ngomong saya mau ngomong. Sekarang gratis Pak kembalian. Saya pikir itu terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Gimana? Iya. Malah sekarang beliaunya ini wah, nanti tanggal 1 Maret itu sudah janjian sama Bu Lili ya. Jadi